Saat dunia masih sibuk saling tuding tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di Gaza, beberapa negara muslim justru memilih jalan berbeda, bertindak. Mereka bersiap membentuk pasukan stabilisasi untuk menjaga Gaza pasca perang. Turki, Indonesia, dan Qatar sudah lebih dulu menyatakan kesiapannya. Dan disinilah semuanya dimulai, Istanbul. Sebuah pertemuan tingkat tinggi yang mengumpulkan para pemimpin dunia muslim untuk menyusun strategi bersama. Tapi di balik meja diplomasi ini ada taruhan besar. Langkah ini bisa membawa harapan baru bagi rakyat Gaza atau justru menyalakan kembali bara konflik dengan Israel. Jika konfrontasi benar-benar pecah, dampaknya tak akan berhenti di Gaza. Tatanan politik Timur Tengah bisa berubah total. Dan sejarah mungkin akan mencatat bahwa titik baliknya dimulai dari Istanbul. Dunia menoleh ke Istanbul. Di kota ini, sebuah pertemuan bersejarah mempertemukan 7 kekuatan besar dunia muslim: Turki, Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Yordania. Dipimpin oleh Melu Turki, Hakan Fidan, forum tersebut menjadi panggung bagi lahirnya kesepakatan baru yang bisa mengubah arah politik Timur Tengah. 3 agenda besar dibahas: menjaga gencatan senjata, menjamin bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan merancang masa depan Gaza setelah perang. Namun perhatian utama dunia tertuju pada satu isu krusial, pembentukan pasukan stabilisasi. Sejak gencatan senjata diumumkan sebulan lalu, mandat resminya dari PBB belum juga turun. Tanpa legitimasi hukum, setiap langkah perdamaian terasa rapuh. Sementara di Gaza, api perang belum benar-benar padam. Turki dan sekutunya berdiri teguh pada satu prinsip: Gaza harus dipimpin oleh Palestina sendiri, bukan oleh kekuatan asing. Ini bukan sekedar soal moral atau kemanusiaan, melainkan pernyataan politik bahwa kedaulatan Palestina tak bisa ditentukan dari luar. Dan ketika Turki menyerukan agar negara-negara muslim ikut aktif dalam rekonstruksi dan pengelolaan Gaza, dunia menyadari satu hal: telah lahir koalisi baru yang tidak lagi hanya berbicara tentang solidaritas, tapi tentang kekuatan. Sebuah poros yang berani berdiri sendiri di bawah panji Islam dan siap menjaga perdamaian dengan tangannya sendiri. Pertemuan di Istanbul digelar karena satu alasan sederhana tapi genting: gencatan senjata di Gaza hanya hidup di atas kertas. Di lapangan darah masih mengalir. Awal November saja, 236 warga Palestina tewas hanya dalam beberapa hari setelah gencatan diumumkan. Suara tembakan belum berhenti, yang berubah hanyalah istilahnya. Israel dan Hamas saling menuduh sebagai pelanggaran kesepakatan. Benjamin Netanyahu menuding Hamas gagal menyerahkan jenazah sandera dan menuding mereka sebagai dalang tewasnya seorang prajurit Israel di Rafah. Tapi Hamas membantah, balik menuding Israel justru melakukan pelanggaran terang-terangan dengan melanjutkan blokade dan serangan udara. Sebagai respon, Hamas mengancam menunda penyerahan jenazah sandera lainnya. Sementara itu, di sisi kemanusiaan, situasinya makin suram. Truk bantuan kembali ditahan, dan data menunjukkan hanya 14% dari total bantuan yang dijanjikan benar-benar tiba di Gaza. Artinya jutaan warga masih terjebak tanpa makanan, air, atau obat-obatan di tengah runtuhan yang terus membara. Namun alasan dibalik kerasnya sikap Israel sebenarnya lebih dalam, politik dalam negeri. Netanyahu kini dikurung oleh tekanan dari partai-partai sayap kanan yang menopang kekuasaannya. Di bawah ideologi Israel Raya, mereka menolak solusi dua negara dan menganggap seluruh tanah dari tepi barat hingga Gaza sebagai milik mutlak Yahudi. Dua sosok yang paling keras mendorong kebijakan ekstrem ini adalah Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir. Smotrich dikenal sebagai ultranasionalis yang bahkan dianggap berbahaya oleh Washington. Sementara Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional, terang-terangan menyerukan pengepungan total terhadap Gaza, menghentikan pasokan makanan, obat, bahkan pernah mengusulkan membom gudang pangan. Keduanya kini menjadi bayang-bayang gelap di balik kebijakan Israel. Di era Trump mereka dirangkul, di era Biden diboikot. Tapi pengaruh mereka tetap besar, cukup untuk mengubah gencatan senjata menjadi sekedar jeda politik sebelum perang kembali menyala. Inilah wajah baru Israel hari ini, negara yang terbelah di dalam namun bersatu dalam satu hal: perang yang belum siap mereka akhiri. Masa depan Gaza kini berada di simpang paling berbahaya antara harapan dan jebakan.
Bukan hanya karena puing dan luka yang tersisa, tapi karena semakin banyak pemain bersenjata baru memasuki panggung yang sudah terbakar ini. Investigasi Sky News mengungkap sesuatu yang mencengangkan. Ada 4 kelompok militan anti-Hamas yang kini aktif beroperasi di Gaza, dan semuanya mendapat dukungan diam-diam dari Israel. Bantuan itu bukan sekedar politik, tapi juga menyentuh logistik, dana, hingga jaringan intelijen. Tujuannya gamblang, melemahkan Hamas dari dalam, menciptakan kekacauan permanen agar Gaza tak pernah berdiri tegak lagi. Sementara itu, laporan BBC Verify menunjukkan bahwa Israel memperluas zona kontrol militernya melampaui batas gencatan senjata Oktober lalu. Di Al-Atatra, Gaza Utara, ditemukan 6 titik baru yang menjorok. Akibatnya, kini sekitar 53% wilayah Gaza masih berada di bawah kendali militer Israel. Meski secara resmi, mereka seharusnya sudah mundur. Warga sipil yang mencoba melintas bisa langsung ditembak, dan banyak bangunan dihancurkan untuk membuka jalur tembak. Gencatan senjata ternyata hanyalah topeng untuk menciptakan zona maut baru. Karena itu, seruan dari KTT Istanbul semakin keras. Harus ada pasukan stabilisasi internasional dengan mandat penuh dari Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Gaza dan menjamin keselamatan warganya. Tekanan diplomatik ini akhirnya membuahkan hasil. PBB menyetujui pembentukan pasukan tersebut yang dijadwalkan beroperasi mulai pertengahan November. Namun masalah besar langsung muncul. Israel menolak keikutsertaan Turki. Alasannya, Ankara dianggap terlalu dekat dengan Hamas dan terlalu keras terhadap Tel Aviv. Padahal bagi banyak pihak, Turki justru satu-satunya negara muslim yang punya kapasitas militer dan pengaruh politik cukup besar untuk menyeimbangkan kekuatan di lapangan. Tanpa Turki, misi ini kehilangan jembatan penting dalam masa transisi Gaza. Sebagai gantinya, Amerika Serikat ditunjuk memimpin pasukan keamanan internasional yang akan mengelola Gaza selama 2 tahun ke depan. Tapi keputusan ini langsung ditolak keras oleh seluruh faksi Palestina. Mereka menyebutnya bentuk penjajahan gaya baru, bahkan menjulukinya Balfour II, mengingatkan dunia pada deklarasi Balfour 1917 yang memberi jalan bagi berdirinya Israel. Bagi rakyat Gaza, ini bukan misi perdamaian. Ini adalah penjajahan berseragam, dijalankan oleh negara yang selama ini membiayai perang atas nama stabilitas. Karena bagi mereka, satu pertanyaan belum pernah berubah. Bagaimana mungkin Amerika, pelindung Israel, kini diminta menjaga perdamaian di tanah yang hancur karena senjatanya sendiri? Segalanya kini berpulang pada satu hal, mampukah dunia benar-benar menundukkan Israel? Tapi tekanan nyata, tiap mandat PBB hanya akan menjadi formalitas tanpa makna. Selama bertahun-tahun, Israel sudah terbukti kebal terhadap kecaman, melanggar HAM, menutup jalur kemanusiaan, hingga memperluas permukiman di tepi barat, tanpa pernah benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaannya kini menggema di forum-forum dunia. Apakah kali ini komunitas internasional berani memaksa? Ataukah ini hanya lanjutan dari siklus janji kosong dan resolusi yang tak pernah ditegakkan? Pasukan internasional yang akan ditempatkan di Gaza datang membawa slogan besar, rekonstruksi, keamanan, dan stabilitas. Namun di balik itu mereka menghadapi resiko yang jauh lebih gelap. Di tanah yang penuh luka ini, peran penjaga perdamaian bisa sewaktu-waktu berubah menjadi sasaran tembak. Jika Israel menolak campur tangan asing dan kelompok bersenjata Palestina menilai mereka sebagai alat penjajahan baru, maka api perang bisa berkobar lagi. Kali ini di bawah bendera PBB. Dunia boleh berharap pada perdamaian, tapi di Gaza, setiap harapan selalu disertai harga. Dan kini pertanyaan sejatinya bukan siapa yang akan berangkat ke Gaza, melainkan apakah dunia siap menanggung akibat dari misi yang mungkin berubah menjadi pemicu perang global berikutnya.